Halo, selamat malam pemirsa. Kasus mutilasi di Mojokerto kembali membuka mata kita betapa kejahatan berbasis gender di Indonesia kian mengerikan. Korban adalah perempuan, pelakunya adalah orang terdekat, dan motifnya tidak jauh dari ledakan emosi hingga desakan ekonomi. Mutilasi bukan sekedar menghilangkan nyawa, tetapi juga memotong rasa kemanusiaan, menyisakan trauma yang panjang bagi keluarga dan masyarakat. Sejumlah data akan kami tampilkan sebelum kita mulai pembahasan di top issue pada malam hari ini. Kami mengajak Anda untuk melihat mutilasi adalah salah satu bentuk kekerasan paling sadis. Hal pertama yang terjadi adalah pembunuhan atau penghilangan nyawa korban. Dan dalam banyak kasus, pelaku kemudian berusaha menghilangkan atau merusak jasad sehingga merasa tidak perlu melarikan diri. Kita lihat di kasus Mojokerto, kasus Tiara, bukan sekedar berita kriminal biasa. Peristiwa ini menjadi cermin masalah yang bisa dikatakan sistemik. Ledakan emosi negatif laki-laki yang dilampiaskan kepada perempuan, ada relasi kuasa yang timpang, hingga fenomena femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gender mereka. Data Komnas Perempuan mencatat tren femisida terus meningkat. Dari 34 kasus di tahun 2017 melonjak menjadi 290 kasus sepanjang Oktober 2023 hingga 2024. Angka ini naik hampir 30% dibandingkan periode sebelumnya. Motif terbanyak adalah rasa cemburu atau bahkan emosi sakit hati mencapai 95 kasus. Faktor ekonomi juga dilihat cukup dominan, ternyata terjadi pada 39 kasus dalam 1 tahun terakhir. Pelaku terbanyak justru berasal dari lingkar terdekat korban. Ada suami yang tercatat dalam 71 kasus, pacar atau kekasih dalam 47 kasus, sementara anggota keluarga lain 29 kasus. Kita lihat bahwa data ini menegaskan betapa rentannya posisi perempuan dalam sebuah relasi intim. Jika kita lihat dari usia, korban terbanyak berada di usia rentang 26 hingga 35 tahun. Di kategori itu, angkanya mencapai 26%. Disusul usia 19 sampai 25 tahun sebanyak 20%. Artinya, perempuan muda dan produktif menjadi rentan menjadi korban. Relasi kuasa yang timpang terlihat jelas pada pasangan intim, suami, istri, kekasih, menyumbang hampir 38% kasus. Diikuti ada teman, rekan kerja, hingga anggota keluarga inti. Ketika superioritas laki-laki merasa terancam, entah karena bisa jadi ekonomi atau penolakan dari pasangan, agresi sering muncul dan menjadi respon primitif untuk menegaskan kembali dominasinya. Karena itu femisida tidak bisa dipandang sebagai sebuah kasus kriminal biasa. Negara dituntut menghadirkan keadilan restoratif agar proses hukum bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga ada proses pemulihan untuk keluarga korban. Sekaligus juga mencegah siklus kekerasan yang terus berulang. Lalu apa yang mendorong tindak kejahatan sadis ini? Ada emosi, ekonomi, atau ada faktor lain yang lebih dalam? Bersama saya Afiana Malik, top issue malam hari ini kami membahas mengenai mutilasi Mojokerto, luka ganda femisida di balik krisis ekonomi. Dan bersama untuk membahasnya sudah hadir narasumber di Studio Metro TV. Kami hadirkan psikolog forensik Mas Reza Indragiri. Mas Reza, selamat malam. Malam, terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Kami juga hadirkan Komisioner Ketua Divisi Pemulihan Komnas Perempuan, Mbak Yuni Asrianti. Mbak Yuni, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, melalui sambungan Zoom kami menghadirkan AKBP Ihram Kustarto, Kapolres Mojokerto. Pak Ihram, selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih Bapak sudah bergabung, dan kami hadirkan juga sosiolog dalam dialog ini, Pak Suprapto. Pak Suprapto, selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan bertanya kepada Pak Kapolres Mojokerto terlebih dahulu. Pak Ihram, bisa Anda jelaskan juga untuk berbagi informasi terkini. Jadi
sebelumnya, Pak, apa yang menjadi motif pelaku ini melakukan kejahatan begitu sadis terhadap orang dekat ya, pada saat ini bisa dikatakan pasangan ya, seperti itu, Pak. Apa penjelasan dari pelaku? Terima kasih Mbak Fiani Malik selaku host pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati para narasumber. Dalam hal ini hadir pakar psikologi forensik Bapak Reza Indragiri Amriel. Selamat malam Bapak. Beliau merupakan pahlawan tanpa tanda jasa kami. Izin Bapak, saya mahasiswa PTIK Angkatan 59. Yang saya hormati pakar sosiologi kriminalitas Bapak Suprapto. Yang saya hormati juga Komisioner selaku Ketua Divisi Pemulihan Komnas Perempuan Ibu Yuni Asriati, dan tentunya seluruh pemirsa Top News Metro TV sebangsa dan setanah air yang insya Allah semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini, adapun yang menjadi motif pelaku melakukan pembunuhan adalah faktor kekesalan dan emosi yang menumpuk terhadap perilaku korban. Di sini signifikan sekali, kenapa? Karena setelah sekian lama tinggal bersama, ternyata menumpuk rasa kekesalan yang cukup membuat pelaku ini merasa terbebani dengan perilaku ataupun dari sudut pandang perekonomian dan lain sebagainya. Dan tentunya pemicunya pada saat itu adalah pada kegiatan malam hari itu sudah beraktivitas di luar, kemudian kembali ke rumah, namun tidak segera dibukakan pintu. Setelah dibukakan pintu, terjadilah peristiwa sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan yang menjadi motif pelaku melakukan mutilasi adalah tentunya mutilasi itu dilakukan untuk menghilangkan barang bukti dan menghilangkan petunjuk agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Tapi ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna, artinya tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Sekecil apapun jejak itu, tugas kami adalah membuat terang tindak pidana tersebut. Demikian Pak Monjen. Baik, Pak Hiram, tadi Anda katakan salah satu motifnya adalah emosi yang menumpuk, lalu kemudian perilaku korban yang memancing emosi dari pelaku. Bisa Anda jelaskan kurang lebih perilaku korban ini seperti apa? Karena kalau kemudian kita runut dari versi kepolisian, ini kan kejadian malam itu karena tidak dibukakan pintu oleh korban. Tapi sebelumnya apakah memang cekcok sudah terjadi antara pelaku dan korban? Seperti apa yang bisa Anda gambarkan lebih jelas? Terima kasih Mbak Fiani. Dapat saya jelaskan di sini tentunya perilaku korban sebagaimana serangkaian tindakan dari korban yang membuat kesal ya. Tentunya dalam pemeriksaan, berita acara pemeriksaan sudah kami lakukan pemeriksaan terhadap pelaku ataupun para saksi-saksi yang menyertai, yang dalam hal ini dengan segala hormat saya jelaskan dari sudut pandang penegakan hukum saja, karena dalam kode etik pemeriksaan dan berkas perkara tersebut tentunya kami mendapatkan serangkaian literatur yang nanti akan kita buka dalam persidangan. Namun demikian, sebelumnya saya sampaikan terima kasih dari sudut pandang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi ini. Tentunya kita sepakat bahwa perilaku ini merupakan sebuah perilaku tercela. Tugas kami adalah membuktikan tindak pidana tersebut. Sedangkan dari sudut pandang perilaku yang dilakukan oleh pelaku, tentunya ada pendekatan keilmuan yang lebih bisa mengurai, yaitu misal keilmuan psikologi forensik. Mungkin nanti dosen saya Pak Reza lebih bisa menjelaskan. Kemudian saya sampaikan juga dari sudut pandang korban pun demikian, ada pendekatan keilmuan yang lebih bisa mengurai, lebih bisa menjelaskan, yaitu keilmuan viktimologi yang terangkum di dalamnya pada keilmuan sosiologi kriminalitas. Tapi ingat Mbak, dari peristiwa tindak pidana pembunuhan disertai dengan mutilasi ini, kami mencoba mengurai dari sudut pandang penegakan hukum, yang tentunya kami sangat berharap dari penghukuman nantinya yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku ataupun para calon pelaku. Sebagaimana Cesaria BK dan Jeremy Bentham dalam Deterrent Effect Theory menjelaskan, untuk memberikan efek jera ada tahapan penghukuman, mulai dari denda, kurungan, sanksi sosial, bahkan tidak menutup kemungkinan hukuman mati sebagaimana. Pak Ihram, kita tarik sedikit penjelasannya ke kronologi dan juga keterangan dari pelaku. Apakah pembunuhan itu sudah direncanakan sebelumnya atau terjadi spontan karena percekcokan di malam hari? Tentunya tugas kami di sini adalah membuat terang tindak pidana tersebut. Dari serangkaian tindakan yang dia lakukan dari peristiwa malam itu, dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, tentunya kami akan terus berkoordinasi dengan para ahli berdasarkan keterangan dalam keahliannya nanti. Bagaimana peristiwa pada malam itu pelaku sudah menyimpan rasa dendam yang berkelebihan, sudah punya rencana yang tidak terlaksana,
Dan pada malam hari itu rencana yang tertunda dilakukan dengan ke dapur terlebih dahulu, mengambil sebilah pisau, kemudian menusukkan. Dan tentunya terhadap sekelumit yang saya sampaikan ini, kami akan melakukan pendalaman. Saya mohon doanya, saya lakukan pemeriksaan maraton dan segera saya lengkapi berkas perkara ini. Dan apabila sudah lengkap, kami akan limpahkan kepada jaksa penuntut umum. Dan saya minta tolong, melalui kesempatan ini, mari sama-sama kita kawal kasus ini sampai dengan sidang pengadilan nanti. Mohon izin. Kalau Anda katakan tadi pelaku mengambil pisau, berarti sudah bisa dikatakan sudah ada niatan membunuh. Apakah memutilasi juga termasuk dari bagian rencana pelaku? Baik, terima kasih. Terhadap hal tersebut, tugas kami adalah mengurai, memperdalam dengan serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Terhadap putusan nantinya, mari sama-sama kita kawal. Kami akan mempersangkakan dengan perilaku tersebut tentunya terhadap pasal yang sekiranya tepat terhadap perilaku yang dia lakukan. Baik itu 340 dan atau 338 terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku. Saya mohon doanya, semoga putusannya nanti sesuai dengan apa yang menjadi peristiwa atau pelaku yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Mohon izin. Baik, Pak Ihram, terima kasih banyak sudah bergabung di Top Issue pada malam hari ini. Kita kawal bersama perkembangan dari kasus ini. Selamat malam. Ya, baik. Saya akan ke Mas Reza. Mas Reza, dari psikologi forensik, mungkin tadi memang kurang jelas ya. Saya mencoba untuk melihat apakah kemudian pembunuhan dan mutilasi itu terencana atau tidak, ada latar belakang relasi antara pelaku dan korban seperti apa gitu. Dari informasi yang bisa didapatkan, bagaimana Anda melihat kasus ini? Karena bisa dikatakan ini sangat sadis, kemudian korban dipotong hingga puluhan bagian, sangat meresahkan juga bagi perempuan. Bagi perempuan, tidak hanya bagi perempuan, sesungguhnya juga merisaukan bagi laki-laki. Ini perbuatan yang jahat yang sudah barang tentu pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban. Terlepas apakah ada unsur peringan, unsur pemaaf itu soal lain, tapi harus dibawa ke ranah pidana. Namun izinkan saya untuk tidak begitu bersepakat dengan penggunaan istilah femisida. Yang saya pahami, sebutan femisida bukanlah pembunuhan terhadap kaum perempuan dikarenakan faktor A, B, C dan seterusnya. Sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa bisa disebut sebagai femisida ketika mengincar para perempuan semata-mata karena jenis kelaminnya. Misalnya, sekian ribu tahun silam, bayi-bayi perempuan tanpa melakukan apapun, bayi-bayi itu dikubur hidup-hidup. Ini menunjukkan bahwa kenapa orang membunuh bayi perempuan adalah semata-mata karena jenis kelaminnya. Sementara dari peristiwa ini, sepanjang yang saya bisa simak dari penjelasan Pak Kapolres tadi, ternyata ada sebab musabab kenapa terjadi gesekan yang sedemikian tajam. Demikian pula dalam potret Komnas Perempuan tadi saya coba cermati, ada sekian faktor, lagi-lagi ada sekian banyak penyebab, ada sekian banyak motif yang menyebabkan kenapa kemudian perempuan dihabisi. Menjadi korban. Benar bahwa yang menjadi korban adalah perempuan. Benar, ada yang kehilangan nyawa adalah perempuan. Tetapi mereka dihabisi bukan karena jenis kelaminnya. Di masa kini misalnya, ada pembunuh berseri yang namanya adalah Ted Bundy. Kalau ditanya kepada Ted Bundy, kenapa kamu menghabisi perempuan? Perempuan sudah menyakiti hati kamu? Jawabannya tidak. Apakah perempuan sudah merampok harta kamu? Jawabannya tidak. Kenapa kamu membunuh perempuan sekian banyak? Karena saya benci perempuan. Kalau itu penjelasannya, maka sudah itu adalah femisida. Tapi kalau ternyata sekali lagi ada sebab musabab, ada faktor pemicu, ada faktor dalam dan seterusnya, menurut saya tidak tepat disebut sebagai femisida. Nah, jadi ini kejahatan yang kemudian perempuan menjadi korban, tapi tidak masuk dalam kategori lagi pula, dalam cermatan saya, istilah femisida itu tidak sungguh-sungguh netral gender. Saya balik, adakah istilah spesifik yang dikenakan kepada laki-laki yang dihabisi? Tidak ada, walaupun sesungguhnya ada, yaitu androsida. Namun istilah ini tidak laris. Itulah sebabnya saya katakan sesungguhnya istilah femisida akan kita sikapi sebagai sebuah istilah ilmiah, atau lebih sebagai sebuah terminologi politik gender. Saya khawatir ini lebih sebagai politik gender. Mari kita bandingkan misalnya dalam jumlah dan skala yang jauh lebih masif. Pembantaian alias genosida di Srebrenica. Apa yang terjadi? Serbia mengumpulkan orang-orang Bosnia, dipilah perempuan sebelah sana, laki-laki baik dewasa maupun anak-anak sebelah situ. Dan apa yang dilakukan terhadap laki-laki dihabisi semuanya. Di Rwanda begitu juga. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi ada sesungguhnya istilah androsida, yaitu pembunuhan yang dilakukan semata-mata terhadap laki-laki karena jenis kelaminnya. Tapi apakah istilah itu lagi-lagi laku?
Kita diskusikan, tidak. Jadi izinkan saya, ini peristiwa yang menyedihkan, memprihatinkan. Saya bersepakat dengan Pak Kapolres, upaya penegakan hukum harus maksimal. Ya. Tapi penggunaan istilah feminisida menurut saya tidak sungguh-sungguh terukur. Oke, baik. Saya minta tanggapan Mbak Yuni melihat juga tadi angka kejahatan yang memakan korban adalah perempuan ini semakin meningkat. Apakah kemudian Anda setuju atau punya tanggapan lain, terutama soal terminologi femisida ini? Pemirsa, usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, baik, kami lanjutkan. Mbak Yuni, tanggapan Anda seperti apa? Mungkin sedikit menanggapi tadi soal term femisida ini. Baik, tapi mungkin saya pertama pengen nanggepi dulu tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolres. Boleh, ya, silakan. Soal saya kira ini di forum ini penting ini untuk kita meluruskan. Dari kasus mutilasi ini, mari kita lihat akar masalahnya, bukan fokus pada korban. Jadi narasi-narasi bahwa oh ini karena korban banyak menuntut. Oh ini korban gaya hidupnya hedon, oh ini korban yang terlalu banyak meminta kepada si pelaku gitu, sehingga kemudian sah bagi pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Saya kira narasi-narasi ini harus kita luruskan dulu ya. Apapun alasannya, apapun tuntutan dari si korban, apapun situasinya, tindakan pembunuhan, apalagi dengan cara yang sangat-sangat sadis seperti mutilasi ini tidak dibenarkan. Saya kira mari kita fokus dulu ke akar masalahnya. Jadi tidak dulu membicarakan oh ini karena korbannya begini, motifnya karena korbannya begini, karena korbannya begini. Berulang kali sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa emosi yang tertahan karena perilaku korban seperti itu ya. Iya, itu. Dan narasi publik saya kira juga banyak ya yang beredar seperti itu. Itu perlu kita luruskan dulu. Dari sini sebenarnya juga dari narasi yang menyampaikan bahwa oh ini karena korban yang terlalu banyak menuntut, korbannya terlalu bergantung sama si pelakunya dan sebagainya, itu kita sebenarnya bisa lihat bahwa ada problem serius di sana. Satu, problem ketergantungan, yang kedua problem relasi kuasa di sana gitu. Sehingga kemudian tiba-tiba si pelaku mungkin spontan dia melakukan pembunuhan, penusukan itu dan langsung mengakibatkan korbannya mati gitu kan. Tapi pertanyaan kita, apa yang mendasari orang bisa melakukan itu kepada pasangannya? Kan? Ini kan pasti ada penaklukan, ada prasangka, ada relasi, ada penguasaan, ada dominasi di sana gitu. Yang kalau kita masuk kepada definisi dari femisida tadi yang disampaikan oleh Pak Indra, spektrum femisida saya kira bukan hanya motif-motif misoginistik ya, seperti menyasar gender. Abad pertengahan di mana anak perempuan dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup gitu. Femisida saya kira UN Women, UNODC sudah punya definisi yang cukup strict soal apa itu femisida gitu. Femisida setahu saya lawannya bukan androsida tapi homicide itu Pak. Saya kira femicide itu dalam bahasa Inggris itu muncul persis sebenarnya mau mengcounter fenomena homicide itu, pembunuhan yang dia termnya lebih umum, yang kemudian didekati dengan pendekatan yang lebih umum, tapi tidak melihat misalnya dinamika yang menyebabkan kenapa pembunuhan terhadap perempuan itu terjadi. Salah satunya misalnya ada problem relasi kuasa, lalu kemudian ada problem tadi anggapan bahwa pasangan saya, pacar saya ini adalah milik saya. Pacar saya ini bisa saya kuasai. Pacar saya ini harus takluk pada saya sehingga saya kemudian berhak untuk memperlakukan apapun yang dia suka gitu. Nah, femicide ini spektrumnya seperti itu gitu. Jadi problemnya ada ketidaksetaraan dan diskriminasi gender, ada ketimpangan relasi kuasa yang kemudian berdinamika di sana dan akhirnya berkontribusi pada faktor kenapa orang akhirnya melakukan tindakan ekstrim pembunuhan terhadap perempuan. Di kasus Mojokerto ini apa Anda lihat akar masalahnya?
Saya kira begini, yang pertama tadi seperti yang Mbak Afi sudah sampaikan di data-data ya. Satu, ini ada relasi intim ya. Kalau dalam pola-pola femisida, saya sih percaya bahwa tindakan pembunuhan ini bukan kekerasan yang pertama kali terjadi. Maka tadi saya kira pertanyaan dari Pak Indra sangat penting tuh, yang tadinya harusnya dijawab sama Pak Kapolres. Bagaimana relasi dinamika mereka relasi pelaku dan korban. Ini kan problemnya kita hanya mendengar versi pelaku, sehingga kemudian pelaku bilang, oh karena korbannya banyak nuntut nih, karena korbannya begini gitu kan. Kalau tadi seingat saya kan Pak Kapolres sempat menjelaskan bahwa cekcok sudah sering terjadi. Nah, misalnya seperti itu cekcok sudah sering terjadi. Kita nggak bisa dengar suara korban karena korbannya sudah meninggal dan kita nggak tahu apa yang terjadi gitu. Tapi dalam pola-pola femisida, femisida adalah eskalasi, biasanya adalah eskalasi dari berbagai bentuk kekerasan yang sudah terjadi. Entah itu kekerasan secara verbal, entah itu kekerasan secara psikis gitu, yang kemudian terakumulasi dan sampai kemudian bertemu pada titik, pada momentum penghilangan nyawa. Penghilangan nyawa ya, hanya gara-gara nggak dibuka pintunya. Itu kan sebenarnya alasan sangat sepele banget ya, sebagai manusia ya, yang bisa mengontrol emosi ya, yang normal bisa mengontrol emosi gitu kan. Lalu kemudian itu memicu itu semua gitu. Jadi spektrumnya saya kira sudah sangat berkembang femicide, bukan hanya alasan motif-motif misoginistik gitu kan. Terus politik itu? Dan itu juga sudah diakui ya, karena seperti UN Women, UNODC juga sudah memakai, dan di negara lain juga sudah mengakui. Pembunuhan terhadap perempuan itu dilakukan juga oleh perempuan, bisakah disebut sebagai femisida? Saya kira itu akan bergantung juga nanti situasinya, jadi relatif, motifnya seperti apa, relasi antar personalnya itu seperti apa ya. Baik. Dan lagi pula ketika terjadi pembunuhan perempuan oleh perempuan, bagaimana kemudian kita memetakan relasi kuasanya? Ini hanya sebatas pertanyaan-pertanyaan aneh di kepala saya, untuk sekali lagi menakar tepatkah kita gunakan istilah femisida untuk sebuah pidana yang menurut saya konvensional. Sekali lagi, jangan tafsirkan bahwa saya tidak punya perasaan. Tapi menurut saya ini bukan sebuah kejahatan luar biasa, bukan kejahatan kemanusiaan. Dan masuk kategori femisida. Tapi menurut saya merupakan pidana konvensional. Baik. Saya tanya tanggapan dari Pak Suprapto lebih jauh. Di luar dari pembahasan perbedaan pendapat soal femisida ini, bagaimana Pak Suprapto melihat soal masyarakat, sistem sosial kita, termasuk adakah Anda melihat kaitan dengan kondisi beban ekonomi? Belum sampai pada ada kaitannya dengan beban ekonomi. Perlu saya sampaikan bahwa orang yang mengalami beban ekonomi kan tidak hanya 1-2 ya, tetapi juga tidak semua yang mengalami beban ekonomi itu mempunyai tindakan-tindakan kekerasan yang sampai pada pembunuhan, dan ini sangat memprihatinkan sampai pada melakukan mutilasi. Jadi ada faktor yang dimiliki oleh pelaku ini, bahwa dia antara lain tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya. Kalau kita pinjam bahasanya Pak Reza gitu ya, kecerdasan emosionalnya saya kira ini berada pada taraf rendah. Yang pertama harus mampu memahami dirinya, yang kedua itu mampu mengendalikan diri, ketiga mampu memahami orang lain, dan keempat mampu mengendalikan orang lain. Nah, dia ini, si pelaku ini tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya ketika dia merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam relasi hubungan antara dia dengan pasangannya ini. Jadi kalau secara sosiologis saya melihat bahwa pertama itu tadi dia tidak memiliki kemampuan mengendalikan dirinya, dan apa yang juga tadi disampaikan oleh Bu Yuni saya kira juga bisa kami sepakati bahwa ada sifat ataupun yang dimiliki oleh si pelaku ini, bahwa dia merasa saya harus kuat, saya harus bisa menentukan. Jadi intinya bahwa dia ini selain memiliki juga rasa ketergantungan, tapi dia juga termasuk orang yang sebetulnya relasi ataupun interaksi dengan pihak lain itu sangat terbatas gitu ya. Jadi tertutup sehingga lalu memiliki fanatisme tinggi. Kalau istilahnya tadi Bu Yuni ada ketergantungan, dan
ditambah dengan lalu ada akumulasi ketidakcocokan dia dengan pasangannya ini, sehingga lalu muncul ada konflik-konflik yang pada suatu saat lalu meledak, dan ledakan itu terjadi pada saat dia datang tidak dibukakan pintu, dan apalagi misalnya ada tuntutan permintaan. Tetapi saya sepakat juga bahwa kita jangan hanya melihat peristiwa itu gitu ya, tetapi apa yang terjadi di balik peristiwa sehingga dia kemudian mengalami ledakan emosional sehingga lalu melakukan tindakan pembunuhan dan kemudian diikuti dengan mutilasi. Ya, demikian. Pak Suprapto, kalau kemudian kita melihat banyak sebenarnya meningkat data yang tadi saya sampaikan, kasus kekerasan yang perempuan menjadi korban, lalu kemudian juga kasus mutilasi juga sudah sering naik ke pemberitaan. Apa sih yang menyebabkan kenapa kasus ini angkanya semakin meningkat, dan mungkin apa yang terjadi dengan masyarakat kita ketika kemudian semakin sadis bahkan bisa melakukan mutilasi kepada orang terdekatnya? Ya, kita memang menangkap ada peningkatan baik kualitas maupun kuantitas ya. Kualitas dalam arti modus operandi atau cara melakukan tindak kekerasan dan pembunuhan itu makin meningkat, dan juga jumlahnya juga mengalami peningkatan. Yang pasti bahwa ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah bahwa orang itu memang memiliki kondisi yang sekali lagi tadi sifat yang tidak bisa terkendali ketika mengalami kekecewaan. Kemudian dia juga tidak mempunyai tempat untuk berbagi permasalahan gitu ya, untuk sharing dengan orang lain, relatif tertutup, dan memiliki fanatisme tinggi terhadap pasangan ini, sehingga ketika ada ancaman bahwa ini akan tidak baik di akhirnya, maka dia lebih baik mengakhiri pasangannya itu ataupun menyakiti dan akhirnya sampai terjadi pembunuhan gitu. Ya. Tetapi yang kedua, kita juga tidak bisa ungkiri bahwa banyak sekali gitu ya tayangan-tayangan ataupun pengaruh-pengaruh dari luar yang memberikan inspirasi tentang cara-cara melakukan tindak kekerasan yang kemudian sampai pada tindak pembunuhan ya. Jadi sekali lagi penyebabnya adalah bisa dilihat dari dua sisi, baik dari sisi internal maupun sisi eksternal. Baik. Demikian. Baik, Mas Reza, untuk menyambung tadi tanggapan dari Pak Suprapto, kalau kita dari Mas Reza Indragiri sebagai psikolog forensik melihat apa yang membuat mutilasi itu menjadi pilihan kalau kemudian orangnya terdekat, tentu ada histori gitu kan ya. Bersama ini kan kalau tadi Pak Suprapto katakan kan nggak semua yang memiliki pasangan ada agresivitas ke sana, yang memiliki kepermasalahan ekonomi juga ada agresivitas ke sana. Apa yang Mas Reza lihat dari mulai banyak sekali berita mengenai mutilasi? Kok serem sekali ini? Mutilasi memang menyajikan sebuah gambaran yang amat sangat mengerikan begitu ya. Tetapi jangan salah kaprah, pokok persoalannya bukan pada mutilasinya, tapi pada pidananya. Orang ini dibawa ke ruang sidang nanti bukan karena saudara terdakwa melakukan mutilasi, bukan. Tapi pasal yang dikenakan ke dia, sebagaimana tadi sudah dijelaskan dengan sangat jernih oleh Kapolres, orang ini akan diseret ke ruang sidang dengan pasal 338 dan 340. Berarti pokok masalahnya bukan pada mutilasinya, tapi pada pembunuhannya. Kalaupun muncul pertanyaan, lantas bagaimana cara kita menghentikan mutilasi? Hentikan pembunuhannya. Karena hitung-hitungan di atas kertas tidak akan terjadi mutilasi kalau tidak ada pembunuhannya. Tapi oke lah, sekarang kita berbincang tentang mutilasi. Kenapa ya sampai ada orang yang sanggup melakukan aksi cacah-cacah daging seperti itu? Penjelasannya dua. Pertama, mutilasi sebagai sebuah ekspresi susulan dari perasaan negatif yang seolah tidak akan bisa dilegakan atau dipuaskan hanya dengan mencabut nyawa orang lain. Perasaan lega itu seakan-akan baru bisa muncul setelah aksi mencabut nyawa orang lain disusul dengan kekerasan atau kesadisan berikutnya. Itu ekspresi perasaan negatif. Sementara teori yang kedua, mutilasi tak lebih tak kurang adalah sebuah cara instrumental. Untuk apa? Setiap pelaku kejahatan niscaya ingin menghindari pertanggungjawaban pidana. Meloloskan diri dari lubang jarum. Caranya bagaimana? Menghilangkan barang bukti. Bagaimana cara menghilangkan barang bukti terkait dengan orang yang sudah dicabut nyawanya? Adalah seperti ini, lewat mutilasi. Jadi dalam teori yang kedua ini,
mutilasi tidak ada sangkut pautnya dengan perasaan negatif, dendam, marah, benci, cemburu, sakit hati dan seterusnya. Tapi justru produk pemikiran yang sangat rasional, sangat jernih dalam rangka menghindari pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus ini bagaimana? Kalau kita pakai asumsi yang dipakai oleh Mbak Yuni, bahwa ini spontan, tadi beliau katakan begitu, maka perkiraan saya, mutilasi yang dilakukan betapapun itu sangat kejam, tapi sepertinya lebih sebagai sebuah cara instrumental untuk menghindari pertanggungjawaban pidana ketimbang sebuah ekspresi susulan dari sebuah perasaan negatif manusia. Jadi itu terencana, terfikirkan, bukan sebuah reaksi yang spontan. Kalau beliau katakan spontan, maka kata perencanaan menjadi sangat bertolak belakang, karena di dalam KUHP pun itu pembunuhannya yang tadi saya bilang, yang tiba-tiba marah datang lalu kemudian membunuh. Oh iya. Nah, kalau pembunuhan spontan, tapi kalau mutilasinya saya kira itu bukan tindakan yang spontan ya. Tadi saya karena katakan, itu harus rencana. Kalau pembunuhannya dikatakan spontan, praktis ini bukan 340. Bahkan mungkin tidak 338. Tapi turun ke penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Jadi maaf nih Mbak Yuni, saya yakin Mbak Yuni menyampaikan dugaan-dugaan tadi itu dengan penuh empati. Tetapi ketika kita coba kaitkan ke pasal-pasal dalam KUHP, justru pemikiran itu bisa mendekonstruksi kerja dari Polres Mojokerto. Satu. Sementara mutilasinya saya sepakat, itu membutuhkan sebuah upaya, membutuhkan waktu, membutuhkan kalkulasi dan seterusnya. Nah, tapi sekali lagi pokok persoalannya saya lihat bukan pada mutilasinya, tapi pada pembunuhannya. Penghilangan nyawanya. Baik. Penghilangan nyawanya. Mbak Yuni mau menambahkan? Iya, mungkin saya mau meluruskan ya. Spontan tadi, kata spontan yang saya pakai di awal adalah sebenarnya mau menjelaskan soal tadi rangkaiannya dengan bahwa oh ini ada masalah, nggak bisa dibuka gitu ketika nggak mau buka pintu, lalu ketika pintu berhasil dibuka karena ada prasangka, karena ada cara pandang bahwa ini pasangan saya ini, pacar saya ini adalah milik saya bisa kontrol, saya yang berkuasa atasnya, maka kemudian dia tidak setuju atas perlakuan dia si tidak korban. setuju, lalu kemudian dibunuh. Konteksnya konteks seperti itu ya, bukan konteks datang langsung di spontan maksudnya, tapi dalam konteks ditempatkan bahwa ada situasi, ada cara pandang yang diliputi oleh cara pandang tadi ketimpangan relasi kuasa yang menganggap bahwa pasangannya, pacarnya itu adalah milik dia gitu. Dan semua kejahatan yang korbannya adalah perempuan, semua memiliki cara pandang itu? Saya kira memang penting untuk diperiksa satu persatu. Tidak semua pembunuhan terhadap perempuan itu masuk dalam kategori femisida. Terakhir misalnya yang ibu-ibu di mana ya, Jawa Barat gitu yang dibunuh oleh PRT yang tinggal bekerja di rumahnya gitu kan, itu tentu saja dia bukan femisida gitu, karena nggak ada soal relasi kuasa, ketimpangan relasi kuasa, nggak ada persoalan diskriminasi yang terjadi di sana. Itu nggak semua pembunuhan terhadap perempuan itu dikategorikan sebagai femisida. Apakah bisa dikatakan sebagian besar berkaitan dengan relasi kuasa? Bisa jadi gitu, tapi kita mesti cek memang satu persatu. Saya kira itu pentingnya, makanya Komnas Perempuan salah satu hal yang kita juga dorong kepada pemerintah adalah kita punya Femicide Watch itu ya. Femicide Watch ini salah satunya adalah soal data. Pentingnya punya data terhadap kasus-kasus pembunuhan terhadap perempuan, sehingga kita tahu bahwa pembunuhan ini masuk dalam kategori femisida atau bukan. Karena femisida ini bisa dicegah, Mbak. Bisa dicegah? Femisida bisa dicegah karena femisida ini sebenarnya akarnya adalah soal kekerasan terhadap perempuan yang terus berulang, yang dinormalisasi gitu, yang kemudian dia terekskalasi menjadi pembunuhan. Oke, baik. Nanti kami harus jeda, pemirsa, kami lanjutkan sejauh mana faktor ekonomi juga menjadi faktor yang diikutsertakan dalam sebuah peristiwa pembunuhan atau kekerasan berujung perempuan sebagai korban. Usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami.
Baik, saya kembali ke Pak Suprapto. Pak Suprapto, kalau kemudian tadi sempat dibahas soal relasi kuasa, lalu kemudian memang banyak sekali kasus yang muncul ke pemberitaan ini berkaitan dengan ekonomi. Bagaimana Anda melihat, apakah benar relasi kuasa ini menjadi faktor yang dominan atau Anda melihat ada faktor lain yang menyasar perempuan sebagai korban kejahatan? Ya, relasi kuasa memang merupakan salah satu saja ya dari faktor penyebab tindak kekerasan ataupun sampai pada pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang. Dan itu memang biasanya terkait dengan teori konstruksi sosial, bagaimana masyarakat itu mengkonstruksi pria itu seolah-olah dominan dan menguasai perempuan seperti yang tadi digambarkan oleh Bu Yuni ya. Tetapi saya kira tidak hanya karena relasi kuasa gitu ya. Faktor ekonomi memang juga mempengaruhi aspek sosial maupun psikologis. Seseorang yang tidak memiliki, ketika kita banyak melihat misalnya kasus bahwa ketika orang sedang berjaya temannya banyak, sementara ketika dia sedang terpuruk banyak teman yang kemudian menjauh. Nah, ini yang kemudian menimbulkan kegelisahan tersendiri bagi seseorang, dan kegelisahan itu atau kecemasan yang memuncak bisa menyebabkan seseorang menjadi kehilangan daya pikir rasionalnya gitu ya. Dan juga lalu self confidence-nya akan menurun dan disertai dengan kemampuan daya pikir rasional yang melemah, sehingga lalu muncullah tindakan-tindakan kekerasan atau tindakan-tindakan tidak terkendali sampai pada tindakan-tindakan kekerasan yang kemudian sampai pada pembunuhan ya. Jadi kalau saya menangkap peristiwa ini itu memang itu bukan sesuatu yang direncanakan sejak awal. Misalnya bahwa ketika dia datang ke rumah pasangannya, dia datang ke kontrakannya itu akan melakukan tindak kekerasan itu ya. Tetapi ketika dia kemudian mau masuk, kemudian sulit, misalnya lama dibukakan, lalu sangat mungkin ketika masuk juga ada percecokan. Jadi itu akumulasi itu yang membuat lalu dia melakukan tindak kekerasan, dan memang ditopang dengan kegelisahan ekonomik tadi, sehingga lalu mudah tersulut tindakan-tindakan emosionalnya. Pak Suprapto, ketika Anda katakan tadi mungkin ada cara pandang bahwa menempatkan pria sebagai pihak yang lebih dominan dan itu turun ke sebuah relasi yang lebih privat, dan apakah bisa dicegah gitu ketika relasi kuasa ini? Bisakah kemudian Anda melihat ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk mencegah lebih jauh? Ya, sebetulnya fenomena ataupun gejala bahwa seseorang itu mempunyai kecenderungan dominan ya, mendominasi pasangannya ataupun mendominasi orang lain itu sudah bisa tertangkap sebetulnya di saat mereka melakukan interaksi berulang. Dan kalau misalnya di antara dua itu bisa saling memiliki kemampuan kendali gitu, saya kira itu memang bisa dicegah. Tetapi kadangkala meskipun pasangan ini tahu bahwa aktivitas hubungan intim atau berpacarannya itu sudah mengarah kepada hubungan yang seperti toksik gitu ya, sudah ibarat racun gitu, tetapi kadangkala karena ada ketergantungan, kemudian juga ingin menjaga martabat agar tidak menjadi omongan orang, misalnya putus atau apalagi sudah satu rumah, sehingga si perempuan ini menjadi bargaining positionnya itu kalah gitu. Tetapi kalau misalnya saya tidak hanya perempuan, itu bisa juga terjadi pada laki-laki ya. Saya sepakat dengan Pak Reza, karena tindak kekerasan itu bisa laki-laki terhadap laki-laki, laki terhadap perempuan, sebaliknya, dan perempuan terhadap perempuan. Nah, ketika bargaining positionnya ini sudah tidak imbang gitu ya, seperti juga kalau tadi pinjam tidak ada kesetaraan, kesetaraan kekuatan untuk menguasai satu sama lain, itu memang tidak mudah untuk dicegah. Tetapi kalau masing-masing itu mempunyai kekuatan bahwa saya bisa kok lepas dari orang ini gitu, karena misalnya ini sudah bukan hubungan yang sehat lagi, tetapi sudah lebih bersifat toksik gitu. Jadi sebetulnya bisa dicegah, hanya kadangkala orang selalu bersifat permisif terhadap apa yang dilakukan oleh pasangan.
Baik Pak Suprapto, terima kasih banyak untuk diskusi kita di Top Show pada malam hari ini. Dan pemirsa kami akan jeda, kami minta tanggapan dua narasumber studio usai jeda. Tetaplah bersama kami. Baik, Mbak Yuni, tadi Anda katakan bahwa ini bisa dicegah, kasus kekerasan yang perempuan yang menjadi korbannya. Seperti apa dan apa yang bisa dilakukan oleh perempuan ketika masuk dalam lingkaran itu? Yang pertama yang harus kita pahami sama-sama adalah bahwa femisida ini adalah kontinum dari kekerasan. Jadi dia puncak, makanya UN Women PBB itu menyebutkan dia adalah bentuk paling ekstrim dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Jadi dia puncak dari rangkaian-rangkaian kekerasan yang sudah terjadi. Nah, rangkaian-rangkaian kekerasan yang sudah terjadi sebelum sampai kepada pembunuhan ini sebenarnya dia bisa dicegah ya. Pertama, dicegah kalau misalnya akses layanan untuk perempuan mencari pertolongan. Once dia mendapatkan kekerasan pertama dan mendapatkan layanan yang baik, itu tersedia. Seringkali kita tuh perempuan sudah mengalami kekerasan, sudah melapor, ingat kasus yang di Bekasi ya, sudah melapor tapi karena responnya tidak memadai, aparat penegak hukum tidak responsif, yang ada adalah dia harus bertahan dan kembali dengan kekerasan tersebut. Yang itu kemudian terakumulasi lagi menjadi kekerasan dan akhirnya pembunuhan. Lalu yang kedua, saya kira secara kultural kita juga harus mulai berhenti menormalisasi kekerasan terhadap perempuan ya. Karena kita bilang, oh wajarlah dia dibentak gitu, wajarlah dia dipukul, wajarlah dia dimaki sama pasangannya atau suaminya gitu kan, karena dia berperilakunya seperti itu. Itu sebenarnya bagian dari normalisasi yang kemudian kalau dia bertumpuk-tumpuk, berakumulasi menjadi kekerasan yang lain, ujungnya salah satunya adalah yang paling ekstrim adalah pembunuhan terhadap perempuan ini. Jadi yang pertama, satu, kita mesti benahi PR banget, membenahi sistem layanan kita untuk perempuan yang mengalami kekerasan. Lalu yang kedua, saya kira sudah saatnya tadi kalau Komnas Perempuan menyerukan kita punya Femicide Watch, kita harus mulai bisa pendataan soal jenis-jenis pembunuhan yang dia pembunuhan biasa atau dia pembunuhan yang ada kaitannya dengan gender gitu. Supaya apa? Supaya kemudian bisa diidentifikasi masalahnya dan kemudian bisa kita pecahkan sama-sama ya dari berbagai aspek. Perlindungan dan penanganan lebih jauhnya. Baik, Mas Riza silakan. Alkisah, zaman dulu ada istilah battered woman syndrome, sindroma perempuan teraniaya. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan betapa beratnya nasib perempuan yang anggaplah memiliki kesedihan dan kesakitan ekstra ketika mereka dizalimi. Tapi tahun 2000-an, istilah battered woman syndrome diganti dengan istilah yang lebih netral, yaitu battered spouse syndrome. Istilah ini diangkat sebagai bukti bahwa ternyata yang bisa mengalami kesedihan dan kesakitan itu bukan hanya kaum Hawa, tapi juga kaum Adam. Uniknya, ketika dibawa ke ruang persidangan, tetap saja laki-laki yang teraniaya kemudian melakukan kekerasan spontan terhadap pasangannya tidak mendapatkan peringanan sanksi. Tapi sebaliknya, perempuan yang sudah melakukan kekerasan spontan kemudian mencoba membela diri di hadapan hakim dengan mengatakan saya adalah korban yang teraniaya, dia akan mendapatkan peringanan hukuman. Artinya, lagi-lagi kita sesungguhnya bicara tentang hukum sebagai suatu mekanisme yang fair, yang menempatkan semua orang apapun jenis kelaminnya berada pada kedudukan yang setara, atau diam-diam sesungguhnya hukum mulai menunjukkan ketimpangan dengan berpihak ke sana dan menjauh dari sini. Ini kita bicara politik atau bicara ilmu sesungguhnya. Atas kemudian lalu apa yang bisa dilakukan untuk mencegah? Minimal pembahasan kita pada malam hari ini adalah perempuan yang menjadi korban.
Saya bersepakat bahwa kaum perempuan perlu mendapat perlindungan. Sebagaimana kaum lelaki juga mendapat perlindungan. Kaum lelaki juga harus didorong berani melapor ke penegak hukum ketika mereka menjadi korban. Terutama ketika pelakunya adalah lawan jenis. Ini akan menunjukkan kepada kita semua bahwa otoritas penegakan hukum semisal Polri tidak hanya punya unit perlindungan perempuan dan anak, tapi juga membuka diri untuk melakukan penanganan terhadap perlindungan lelaki dan anak. Saya tahu perkataan saya ini tidak akan populer, tidak akan dibeli orang, tapi saya hanya ingin menempatkan kembali hukum pada posisinya yang non-diskriminatif. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Mungkin Reza. tambahan saya kira Silakan. ini perlu diluruskan ya, karena saya kira berbasiskan Responnya langsung diterima. Silakan. situasi, saya kira kerentanannya saat ini yang paling banyak perempuan ya. Angka kekerasan paling banyak perempuan. Mungkin nanti situasinya kalau misalnya korban kekerasan berbasis gender terhadap laki-lakinya lebih banyak, Pak. Ada itu Direktorat Perlindungan untuk laki-laki. Berarti bagusnya dibentuk juga Androsida Watch. Nah, karena kita berdasarkan pada fakta ya. Tentu saja kan apa yang kita Di situasi ini ketimpangan itu lebih merugikan perempuan. Lebih merugikan perempuan dan itu bukan berbasis asumsi ya, tapi dia berbasis data. Berbasis fakta yang otoritatif, yang bukan omon-omon, sehingga kemudian memang responnya kenapa kemudian perlindungan perempuan itu menjadi satu isu yang urgen gitu, yang nggak kemudian bisa dikonter semata dengan ada perlindungan laki-laki gitu, nggak sesederhana itu. Baik, terima kasih Mbak Yuni, Mas Reza, Pak Suparto, dan juga tadi ada Kapolres Mojokerto yang bergabung dalam diskusi ini. Kita lihat nanti pemirsa antara kekerasan berbasis gender dan juga krisis sosial ekonomi seperti apa langkah-langkah perlindungan, karena bukan lagi pertanyaan mengapa ini terjadi, melainkan langkah apa yang harus diambil untuk memberikan perlindungan dan juga menghentikan rantai kekerasan, terutama yang mengorbankan banyak perempuan. Saya Ferdinand undur diri, selamat malam pemirsa, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.